Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam dari kota Cirebon. Tepatnya sekarang saya berada di stasiun Cirebon atau stasiun Cirebon Kejaksan ya. Dan ini pukul 00:33 alias setengah 1 malam. Dan saya sudah berada di stasiun Cirebon ya. Jadi saya baru saja turun dari kereta api Harina dari stasiun Semarang Tawang, dan saya turun di kota Cirebon ini, tepatnya di stasiun Cirebon Kejaksan ya. Dan sekarang saya akan kembali pulang menuju ke kota Semarang ya, naik kereta api Jayabaya dari stasiun Cirebon Kejaksan ini menuju ke stasiun Semarang Poncol ya. Jadi untuk kereta api Jayabaya itu berhentinya di stasiun Semarang Poncol, bukan di stasiun Semarang Tawang seperti itu. Dan ini dia untuk bangunan dari stasiun Cirebon ya. Cukup megah ya, ini bisa dikatakan megah memang sih ya. Nah, seperti ini. Dan saya naik di kereta ekonomi ya, pada kereta api Jayabaya dengan tarif khusus di kelas ekonomi pada rute Cirebon Semarang itu seharga Rp105.000. Adapun untuk kelas lain di rute Cirebon Semarang itu untuk kelas bisnis itu seharga Rp125.000, dan untuk kelas eksekutif itu seharga Rp140.000 ya. Jadi karena memang kelas ekonomi adalah kelas paling bawah, jadi memang harganya yang paling murah seperti itu. Dan untuk kereta api Jayabaya itu sudah menggunakan kereta ekonomi New Generation dari PT Inka Madiun. Jadi nanti interiornya akan mewah ya, seperti itu. Dan sekarang pukul 00:35, kereta api Jayabaya akan dijadwalkan berangkat dari stasiun Cirebon itu pukul 1:29, alias masih kurang lebih 1 jam lagi dari sekarang ya. Setelah ini saya akan cetak tiket terlebih dahulu, lalu masuk ke stasiun Cirebon. Baik semuanya, saat ini saya sedang berada di hall dari stasiun Cirebon ya. Jadi untuk masuk ke dalam sana itu ada dua cara. Yang pertama melalui gate face recognition. Jadi kalau kalian sudah mendaftar face recognition, itu kalian bisa melalui pintu ini. Dan jika belum mendaftar, kalian bisa masuk melalui ini ya, secara manual lah ya. Di situ ada petugasnya, jadi kalian bisa memperlihatkan tiket kalian dan juga kartu tanda pengenal seperti KTP, SIM ataupun yang lainnya lah ya, seperti itu. Jadi kalian bisa masuk secara manual dengan menunjukkan tiket ataupun langsung otomatis menggunakan face recognition ya. Dan di sebelah sana itu juga ada tempat untuk mencetak tiket, dan di sebelah sana juga tersedia ruang tunggu ya. Jadi kita bisa menunggu di dalam sini seperti itu. Dan untuk kereta api Jayabaya, ya. Nah, itu nomor yang paling bawah, kereta api Jayabaya tujuan Malang. Aduh, hilang. Kita tunggu dulu. Kereta api Jayabaya ini Brawijaya ya, dari Malang tujuan Gambir di jalur 2 sudah diperbolehkan masuk itu. Nah, itu kereta api Jayabaya yang paling bawah dari Pasar Senen tujuan Malang akan tersedia di jalur 3 dan diberangkatkan pada pukul 1:29 seperti itu. Sekarang sudah pukul 00:51 ya. Jadi artinya saya boleh masuk sebagai penumpang kereta api Jayabaya ya. Mari kita langsung masuk saja melalui gate face recognition ya. Jadi tinggal setor muka, nanti pintunya akan kebuka sendiri jika kalian sudah mendaftar dan memiliki tiket seperti itu. Mari kita masuk.
Oke, sudah kebuka. Dan ini ada lagu nada kedatangan kota Cirebon, yang artinya sebentar lagi akan ada kereta yang datang. Dari pengumumannya sih kereta api apa tadi ya, Argo Dwi Pangga dari stasiun Solo Balapan tujuan stasiun Gambir. Oke, kita jalan ke arah sana. Di sebelah sana itu di dekat pintu keluar, ya agak dekat-dekat banget lah. Itu ada ruang tunggu yang ber-AC dan lebih nyaman lah ya daripada kita nunggu di luar. Nah ini dekat sini, nih ada tulisannya ruang tunggu. Nah di sini ya tempatnya ya, dekat dengan ini. Nah tempat untuk menyeberang antar jalur ya sana. Nah ini kita kesini saja, kita tinggal masuk, dorong ya. Ternyata ya masih ada orangnya cukup banyak ya. Dan di sini tempatnya cukup nyaman karena memang ini ber-AC dan tempat duduknya juga banyak seperti ini ya, bisa kalian lihat. Dan ini semua penumpang bisa masuk ya, jadi tidak untuk kelas tertentu. Jadi mau kelas ekonomi, mau kelas bisnis, mau kelas eksekutif, mau kelas apapun bisa masuk di ruangan ini tanpa biaya tambahan lagi ya. Jadi ini nggak bayar alias gratis. Dan di sini juga banyak untuk AC-nya. Bisa kalian lihat, di sana ada, di sana ada, di sini ada, di sini ada, terus di atas sini juga ada, itu ada. Jadi bisa dipastikan ini dingin ya. Apalagi kalau pas siang-siang kan Cirebon kan emang dingin banget ya. Jadi ini apalagi kalau pas siang-siang kan Cirebon kan panas banget ya. Maaf ini nggak fokus, udah tengah malam soalnya. Jadi ya ini bisa jadi tempat bagi kalian yang ingin menunggu kereta di stasiun Cirebon seperti itu ya. Dan ini masih pukul 00:54, kurang lebih masih setengah jam lagi kereta api Jayabaya diberangkatkan dari stasiun Cirebon ya. Jadi saya mau menunggu di sini dulu sambil duduk-duduk, sambil tidur-tiduran kalau bisa sambil menunggu kedatangan kereta api Jayabaya dari arah stasiun Pasar Senen. Jalur 4 masuk kereta api Jayabaya yang akan saya naiki. Tadi kalau kalian lihat di papan informasi stasiun Cirebon itu kereta api Jayabaya masuk di jalur 3 ya. Namun ini sepertinya ada pergeseran, jadinya masuk di jalur 4 stasiun Cirebon. Dan saya naik di ekonomi 4. Nah, pas ini ya ekonomi 4 di sini. Ini ekonomi 4 ya. Kereta api Jayabaya dari stasiun Pasar Senen tujuan akhir stasiun Malang. Kita masuk dari belakang saja sepertinya. Ini dia interior dari kereta api Jayabaya kelas ekonomi. Jadi kereta api Jayabaya ini sudah menggunakan kereta ekonomi New Generation terbaru dari PT Inka Madiun ya. Jadi untuk konfigurasi kursinya adalah 22 dan semuanya searah dengan laju kereta ya. Untuk jumlah kursinya ada 72 tempat duduk seperti itu, dan semuanya maju ya, jalannya maju karena memang untuk kursinya ini bisa disesuaikan dengan arah laju kereta. Dan ini bisa saya lihat dari sini, ini hampir semua kursi terisi oleh para penumpang.
Jadi memang untuk okupansinya dari kereta api Jayabaya ini memang sangat bagus ya, seperti itu. Jadi karena kereta api Jayabaya ini sudah menggunakan rangkaian terbaru, jadi ini sudah menggunakan pintu otomatis ya. Dengan cara memencet tombol ini untuk pintu otomatisnya itu di semua kereta ya, baik di bagian pintu luar maupun di pintu kabin seperti ini. Nah, ini juga pintunya pintu otomatis ya. Jadi kalian tinggal pencet ini saja tombolnya, lalu nanti pintunya akan terbuka sendiri dan nanti akan tertutup sendiri seperti itu ya. Jadi tidak perlu kita menggeser seperti kereta pada umumnya ya. Dan ini ada kedatangan kereta api Brawijaya dari stasiun Malang tujuan stasiun Jakarta Gambir ya. Selamat pagi. Kereta api Jayabaya diberangkatkan dari stasiun Cirebon ya. Kita tekan juga tombolnya. Nah, sudah tertutup ya, seperti ini. Dan ini karena di paling belakang, jadi kita bisa lihat. Untuk rangkaian yang berada di sebelah kiri dari video ini merupakan rangkaian dari kereta api Gunung Jati yang baru saja tiba dari arah Gambir ya. Baik semuanya, ini dia untuk interior dari kereta api Jayabaya kelas ekonomi ya. Nah, ini saya perlihatkan di depan itu. Nah, di atas pintu interior, baik di bagian depan maupun belakang, itu ada informasi seperti ini ya. Nah, ini seperti di kereta cepat seperti itu. Jadi di panel ini yang menginformasikan beberapa informasi mengenai kereta ini, seperti estimasi kedatangan di suatu stasiun, terus ada kecepatan, ada suhu ruangan, terus ketersediaan toilet. Nah, seperti itu ya. Itu kalian bisa lihat. Namun sepertinya itu agak error ya. Sepertinya agak error karena kalian bisa lihat untuk kecepatannya juga 0 km per jam ya. Nah, 0 km per jam. Untuk ketersediaan toiletnya ini kosong ya, karena hijau. Di sini juga hijau. Nah, dan untuk current stationnya masih Pasar Senen, padahal ini sudah lepas dari kota Cirebon ya. Entah sampai mana saya juga kurang tahu ini. Lalu di layar bawah sini, nah ini juga ada informasi juga seperti itu, hampir sama seperti yang layar di atas, namun ini berbentuk televisi seperti ini ya. Nah, baik semuanya, saya akan menjelaskan beberapa fasilitas dari kereta ekonomi pada kereta api Jayabaya ini ya. Jadi untuk kereta ekonomi yang digunakan oleh kereta api Jayabaya ini sudah menggunakan kereta ekonomi New Generation keluaran terbaru dari PT Inka Madiun ya. Jadi untuk
interiornya ini sudah mewah seperti ini. Nah, ini sudah mirip seperti kereta cepat ya, karena memang beberapa part itu memang diimpor langsung dari Cina ya, jadi memang agak mirip, memang mirip dengan kereta cepat seperti itu. Nah, untuk fasilitasnya di depan sana, nah depan sini ini ada televisi, di atas sini juga ada televisi seperti ini ya, dan di atas kursi penumpang, tiap kursi penumpang ini juga tersedia rak bagasi seperti ini ya, bisa kalian gunakan untuk menyimpan koper, tas, oleh-oleh ataupun yang lainnya. Dan untuk kereta ini maksimal bisa menampung hingga 72 penumpang ya, dan semua kursinya itu searah dengan laju kereta seperti itu. Di sebelah sana itu tersedia palu pemecah kaca untuk keadaan darurat. Lalu di sebelah sini juga tersedia gantungan, jadi itu gantungannya tinggal kalian pencet yang bagian bawahnya. Jadi bagian bawahnya ini kalian pencet saja, nanti gantungannya akan terbuka seperti itu ya. Bisa kalian gunakan untuk menggantung jaket ataupun barang bawaan kalian yang lainnya ya. Lalu di jendelanya ini juga tersedia tirainya tipe tirai gulung ya. Jadi ketika kalian ingin menggunakan tirai tersebut, ketika kalian ingin membukanya, kalian tinggal tarik sedikit ke bawah, nanti tirainya akan ke atas sendiri. Dan kalau kalian ingin menutupnya, tinggal tarik saja ke bawah seperti itu ya, sesuai dengan kemauan kalian mau ditutup seberapa seperti itu. Lalu di depan kursi penumpang ini ada kantong yang bisa kalian gunakan untuk menyimpan barang-barang kalian. Nah, ini ada kantong ya, mungkin agak tidak terlihat karena agak gelap ya. Sini ada kantong yang bisa kalian gunakan untuk menyimpan barang-barang kalian. Di sebelah sini juga ada kantong untuk mengumpulkan sampah berbentuk kertas seperti ini, jadi lebih ramah lingkungan ya. Kita kembalikan. Dan untuk legroom atau ruang kaki ini cukup lega, dan saya juga masih bisa selonjoran di sini dengan tinggi kurang lebih 168 cm ya. Ini masih bisa selonjoran. Lalu untuk kereta ekonomi ini ada apa namanya, tuas reclining seatnya ya. Jadi tuas ini, nah ini ya tuas ini ya, kalian angkat ke atas, lalu sandaran punggungnya dorong ke belakang, maka kursinya ini bisa direbahkan sedikit ya, tapi nggak banyak-banyak, cuma sedikit, tapi setidaknya kalian bisa agak nyaman lah ya, seperti itu. Lalu di sebelah sana, nah di sana itu ada colokan listrik atau stop kontak ya, yang universal, ada 2 buah di sana. Nah seperti itu. Lalu mejanya digantikan di sebelah sana, di dekat jendela ya. Di mejanya menggunakan itu, jadi sudah tidak ada meja kecil di atas stop kontak seperti itu. Jadi mejanya digantikan di dekat jendela seperti itu, karena memang di sebelah sana itu masih ada space ya, yang bisa digunakan untuk menaruh botol ataupun barang-barang kecil lainnya seperti itu. Dan untuk suasananya di kereta ekonomi 4 pada kereta api Jayabaya ini memang hening ya, karena memang sebagian besar para penumpang ini sudah tidur, dan ini sepertinya juga di setel ke mode malam ya, karena memang kalau tidak di setel ke mode malam itu di langit keretanya ini ada lampu putih gitu kalau tidak salah ya, ada lampu putih, namun ini tidak ada, hanya menyala lampu yang ada di pinggiran seperti ini berwarna warm white seperti itu ya. Jadi untuk tidur ini bisa lebih enak seperti itu karena tidak silau di mata. Nah, lalu untuk penomoran kursinya ini sudah menggunakan lampu seperti ini ya. Nah,
Jadi ini kelihatan jelas. Nah, seperti ini. Dan ini juga sudah tertera mana kursi yang berada di dekat jendela, mana kursi yang berada di dekat lorong ya. Ini tulisannya 9A itu berada di dekat jendela dan 9B itu berada di dekat lorong, seperti itu. Perjalanan kereta api Jayabaya kini telah sampai di stasiun Tegal, dan kalau saya lihat dari sini ini tidak ada aktivitas para penumpang yang naik maupun turun dari kereta api Jayabaya. Dan kereta api Jayabaya masuk di stasiun Tegal ini tepat waktu, dan sebentar lagi sepertinya kereta api Jayabaya akan segera diberangkatkan dari stasiun Tegal. Kereta api Jayabaya diberangkatkan kembali dari stasiun Tegal untuk pemberhentian selanjutnya di stasiun Pemalang. Nah, untuk toilet di kereta ekonomi pada kereta api Jayabaya ini hanya tersedia di salah satu sisi saja. Biasanya itu di dekat nomor besar ya. Jadi nomor besarnya ini kalau nggak salah berapa ya, 18 atau 19 gitu mungkin, atau 20 ya, saya kurang tahu. Pokoknya itu toiletnya ini terletak di dekat nomor besar ya. Dan ini juga sudah ada tulisannya, toilet wanita itu warnanya pink seperti ini, dan di sini toilet pria warnanya biru seperti ini ya. Mari kita coba masuk ke toilet pria ya. Wah, kenapa itu ya? Kita tutup terlebih dahulu, kita kunci. Nah, untuk pengunci di kereta New Generation ini hanya ada satu ya. Kalau di kereta ekonomi, kalau di kereta stainless steel yang generasi pertama atau yang belum New Generation itu kan ada dua ya, di sebelah sini dan juga di tengah-tengah sini. Tapi ini hanya ada satu di sebelah sini, dan di sini juga sudah ada tandanya. Kalau ke kanan ini mengunci, kalau ke kiri ini membuka, seperti itu ya. Dan untuk fasilitasnya seperti ini bisa dikembalikan. Nah, bisa, ini mungkin copot atau gimana, saya juga kurang paham ya. Nah, untuk klosetnya ini menggunakan kloset duduk seperti ini ya, dan tombol flashnya berada di sebelah sini. Nah, di sini ada pegangan, jadi ketika kalian memang BAB atau buang air kecil, kalian bisa pegangan ini agar tidak jatuh pada saat kereta berjalan. Di sebelah sini ini ada jet shower untuk jebokan, airnya mengalir dengan normal. Kita kembalikan. Di sini ada tempat sampah ya. Di sini juga ada tisu gulung, dan di sini juga ada wastafel. Nah, ini airnya juga mengalir dengan normal. Nah, lalu di sebelah sini juga ada foot washer. Jadi ketika kalian menggunakan keran ini tinggal kalian geser ke kanan ataupun ke kiri seperti ini. Oh, ini ke kanan ya, geser di sini. Nah, itu nanti pada bagian bawah sini, nanti akan muncul airnya. Kita coba ya. Kita geser ke kanan. Nah, itu muncul airnya ya. Jadi ini bisa digunakan untuk wudhu ataupun kalian membasuh kaki seperti itu ya. Di sini juga tersedia sabun ya. Dan di sebelah sini juga tersedia cermin. Cerminnya ada 3 ya di sebelah sini. Dan ukurannya cukup besar seperti itu. Untuk ruangannya di kereta
Kali untuk ruangan di toilet kereta ekonomi new generation ini ya cukup luas lah ya, tidak sempit-sempit banget, jadi kita masih bisa bergerak leluasa di sini seperti itu ya. Oke, apalagi ya? Oh iya, ini di sini ada gantungan ya, jadi kalian tinggal ini saja pencet push, nah bisa digunakan seperti ini. Kereta api Jayabaya ini baru saja diberangkatkan dari stasiun Pemalang ya. Baik semuanya, sekarang pukul berapa ini? Pukul 3:41. Kereta api Jayabaya kini telah tiba di stasiun Weleri. Nah, ini langsung berangkat ternyata. Jadi tadi selepas stasiun Pemalang ya, saya tidur karena memang udah malam ya, tengah malam bahkan. Jadi tadi untuk stasiun Pekalongan ke skip, langsung di stasiun Weleri, sudah diberangkatkan dari stasiun Weleri. Stasiun yang terletak di Kabupaten Kendal ya. Baik semuanya, saat ini perjalanan kereta api Jayabaya telah tiba di tujuan saya dalam perjalanan kali ini, yaitu di stasiun Semarang Poncol ya. Dan kereta api Jayabaya ini masuk di jalur 3 stasiun Semarang Poncol. Kereta api Jayabaya diberangkatkan kembali dari stasiun Semarang Poncol dengan tujuan akhirnya di stasiun Malang ya. Sudah diberangkatkan dari jalur 3 dan sekarang pukul 4:15, sebentar lagi subuh ya, atau mungkin ini sudah subuh. Dan sepertinya saya mau di dalam stasiun Semarang Poncol dulu untuk sholat subuh terlebih dahulu. Dan terima kasih semuanya yang sudah menonton video saya naik kereta api Jayabaya dari stasiun Cirebon hingga ke stasiun Semarang Poncol ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stasiun Semarang Poncol. Oke, terima kasih yang sudah bersedia